Disco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eko Cahyono Official. Di pagi hari ini saya akan menyiapkan sarapan pagi untuk bibit lele saya yang gemes-gemes ini. Sebelum kita kasih pakan, kita pantau dulu lele kita. Karena saat ikan lapar, lele itu akan main di atas, jadi kita lebih gampang untuk memantau keadaan lele kita. Terlihat lele saya ini gerakannya gesit, tandanya ikan baik-baik saja dan lapar banget. Ini gerakannya gesit dan bergerombol. Ikan kalau waktu jam makan gesit seperti ini, berarti tandanya ikan itu sehat-sehat saja. Akan tetapi kalau ikan menggantung gerakannya lambat pas waktu jam makan, berarti ikan tersebut mengalami kesakitan, harus segera ditangani. Tetapi ikan saya ini gerakannya gesit pas jam makan, berarti ikan saya alhamdulillah baik-baik saja. Kali ini saya akan memberi pakan 5 kolam ini. Semua 5 kolam ini masih bibit lele, masih berumur 1 minggu 5 harian, tidak sampai 2 minggu. Jadi kita siapkan dulu pakannya, kita aduk-aduk dulu. Tentunya pakan ini sudah saya bibis dengan air supaya pelet ini mengembang dan tidak keras. Karena kalau tidak dibibis dulu, pelet ini keras. Kalau dibibis dulu, pelet ini akan mengembang dan lembut seperti ini. Tidak keras bukan? Ini kalau dibibis dulu tidak bisa diginikan karena bahaya kalau tidak dibibis dulu. Pelet ini akan mengembang di perutnya lele kita. Jadi langkah yang benar sebelum kasih makan kepada lele kita, apabila pakan itu keras harus dibibis dulu. Kebetulan pelet yang saya pakai, sentret yang saya pakai itu merek LP yang harus dibibis dulu. Selanjutnya kita langsung kasih pakan ke lele saya. Ini tanda-tandanya lele lapar, gerakannya gesit. Kita kasih pakan secepat mungkin agar merata, ikannya dapat kebagian semuanya. Kita kasih pakan secukupnya, sebanyak mungkin, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu bahaya juga. Sisa makanan yang gak dimakan sama lele akan mengendap dan akan membusuk, bisa tercemar ke air kita. Jadi kita pantau sampai lele itu gerakannya cepat dan makannya itu lambat, sisanya itu terjeda gitu, gak singkat, gak seperti awalnya. Lah ini sudah mulai lambat, banyak sentrat atau pakannya yang mengambang gak secepat semula dan ikannya sudah melambat. Tandanya ikan ini sudah cukup kenyang. Kita pantau sudah mulai lambat bukan?
beda sama yang dari awal, bukan? Berarti ikan ini sudah lumayan kenyang. Kita tambah sedikit. Nah, beda kan sama yang awal. Kalau yang awal pertama tadi grubus gitu. Langsung habis. Seperti ini awalnya tadi. Kita pantau, kalau masih cepat seperti ini kita langsung kasih terus sampai ikan itu benar-benar kenyang. Karena ikan itu kalau moodnya bagus, ikan itu tambah banyak makannya. Jadi kita kalau ikan kita moodnya bagus, kita tambahin terus. Kalau masih cepat, kalau masih kurang ikan kita tambahin terus. Jangan takut rugi, karena besar kecilnya lele itu tergantung kita ngasih pakan. Kalau pakannya banyak cukup, ikan kita cepat besar. Tapi kalau kita ngasih pakannya irit-irit, takut kehabisan atau takut hangus pakan kita, lele itu tidak akan cepat besarnya. Karena besar kecilnya lele itu tergantung kita kasih pakan cukup atau tidak. Tentunya jangan berlebihan juga. Kalau sudah lele gak makan masih dikasih terus, gak dimakan, itu mubazir dan bahaya juga terhadap kolam kita. Kita pindah ke satu kolam lagi. Kebetulan ikan ini cuman tebarnya sedikit, karena adanya bibit cuman segini, paling sekitaran 1000 yang ada di kolam ini. Kasih pakan lele itu cukup simpel dan mudah, bukan? Selanjutnya kita pindah ke kolam yang nomor 4. Cara kasih makannya itu sama dengan seperti awalnya tadi. Kita tebar semerata mungkin. Sekiranya ikan itu kejarnya itu tidak capek. Sekiranya ngejar pakan itu tidak capek gitu. Kita lakukan dengan semerata mungkin. Karena kalau ikan itu kecapean, maka makannya itu agak berkurang, mood makannya berkurang. Dan kalau kita kasih makan semerata, itu ikan akan dapat kebagian semuanya. Beda kalau kita ngasih cuman di tengah aja, ikan itu akan bergerombol dan pasti di bawahnya itu akan kesulitan untuk makan. Dan yang lebih besar itu lebih mendominan. Jadi yang besar tambah besar, yang kecil ya tetap kecil gitu. Gak merata besarnya ikan gitu. Jadi kalau kita cara kasih makannya dengan benar, dengan semerata mungkin, ikan itu insya Allah besarnya merata. Jadi panennya itu bareng, minimal lah 2 kali panen gitu. Intinya kasih makan. Kalau ikan itu masih tetap gesit, biasa kemarin kasih makan cuma 1 kilo, sekarang kok 1 kilo ikan itu masih gerakannya cepat, kita tambahin lagi. Karena mood ikan itu beda-beda. Kadang kalau mood ikan itu bagus, makannya itu lahap. Jangan takut rugi kan, karena cepat besar dan kecilnya ikan itu tergantung kita kasih makan cukup atau kurang. Jadi kalau kita ngasih pakannya cukup, insya Allah lele kita akan cepat besar dan panen lebih awal. Jadi kesimpulannya, kalau ikan itu sudah gerakannya lambat dan pakan yang ada di kolam itu lama yang mau habis, tandanya ikan itu sudah kenyang dan cukup. Apabila sebaliknya, kalau ikan itu masih cepat, gerakannya masih cepat, berarti kita masih kurang dalam kasih makan,
Jadi kita harus tambah dan tambah sampai ikan itu sudah mulai melambat dan kenyang. Selesai juga sarapan pagi untuk bayi lele saya ini yang berumur 1 mingguan lebih. Dan selesai juga video kali ini. Apabila video kali ini kalian merasa senang dan berguna, jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen apabila ada yang ditanyakan. Sampai jumpa kembali dan tunggu saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.